Selanjutnya, Kepala Negara secara lugas menyebut Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang kuat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan hangat. Dalam pertemuan terungkap kehadiran Jenderal Budi Gunawan turut mendampingi Megawati. Pertemuan Megawati dan Prabowo berlangsung di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 7 April 2025. Foto pertemuan keduanya diunggah melalui akun Instagram Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan Prabowo didampingi sejumlah kader Gerindra termasuk dirinya. Di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Sedangkan Megawati didampingi oleh Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di Kabinet Prabowo. Malam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, rapat dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Apa saja nih Bang yang dibahas? Misalnya gitu Bang, diantaranya gitu Bang. Pemerintahan misalnya. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masyarakat Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Berarti membahas soal peluang sudah direncanakan sejak jauh-jauh. Apa kan terkesannya di kita agak mendadak gitu Bang? Iya kan, kalau pertemuan silaturahmi hari raya kan nggak usah kasih tahu. Kita juga datang nggak sembunyi-sembunyi, kita datang rame-rame. Siapa sih Bang kemarin Bang? Ya, semalam ada ditemani oleh Pak Sugiono, ditemani oleh Pak Ahmad Muzani, Pak Prasetyo Hadi, Letkol TNI, Pak Aris Martudianto. Di sana ditemani oleh Pak Budi Gunawan dan beberapa. Suasana hangat terlihat dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa kemarin. Dalam acara tersebut, Kepala Negara menyebut nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang kuat. Sarasehan Ekonomi juga dihadiri sejumlah kementerian atau lembaga serta para profesional terkait. Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan pemerintah harus membela korban PHK. Namun ada satu sosok kuat yang menurut Prabowo tidak perlu dibela, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Cepat ganti, tapi kita selamatkan. Yang penting bagi saya, karyawan, buruh itu anak bangsa. Harus kita lindungi, harus kita jaga. Ini bagi saya ini bukan apa-apa, ini kehormatan saya. Kehormatan saya. Saya tidak mau jadi pemimpin, ya kan, di mana tidak mampu membantu dan melindungi orang yang paling lemah. Kalau yang kuat nggak usah dibantu lah, ya kan? Orang kuat kayak Pak Luhut ya nggak usah dibantu orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Tapi yang jadi saudara-saudara ini. Jadi saya satu hal yang saya dapat hari ini antara lain Satgas PHK. Tolong Menko, ya. Ada Menteri Tenaga Kerja di sini, ya tolong ya. Dan tadi kenapa saya minta Menteri Sosial juga tampil? Untuk yakinkan saudara, kita ini sudah benar-benar, kalau kita buka sekarang mungkin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, we are the real welfare state. Kita salah satu welfare state yang mungkin paling negara yang lain. Ya, Palestina mempertahankan negaranya karena kita tahu bahwa Israel sebenarnya itu tidak punya hak tanah di Palestina, ya. Hanya saja tahun 1948 pasca Perang Dunia Kedua kemudian dimenangkan oleh kubu Barat, ya, ada Amerika dan sekutunya. Kemudian karena ada genosid ketika Perang Dunia Kedua, yaitu Jerman itu memburu kaum Zionis, ya, Yahudi, yang kemudian mereka karena menang perang kemudian mereka dikembalikan ke Palestina pada waktu itu. Tapi semakin hari, ya, Zionis ini, ya, semakin lama itu semakin minta tanah lebih banyak. Tahun sebelum 48 itu udah ada yang namanya apa itu Zionis di sana, nggak ada. Bahkan di mana di benua Eropa mereka diusir, terutama Jerman.
Ya, Jerman itu dulu itu ya, yang namanya orang Yahudi itu diburu ya di benua Eropa pada waktu itu karena membuat kekacauan. Ya, dia itu sombong bukan main dan waktu tahun 1948 itu beri tanah ya, karena dia menang perang ya kelompoknya, kelompok Amerika dan sekutunya. Ya, kemudian mereka malah justru di sana itu malah menjajah, memperluas jalur Gaza itu sebenarnya bukan miliknya, itu milik Palestina. Coba kalian pelajari mulai tahun 1948 kemudian dia meluas dan meluas. Palestina itu sudah bagus memberi dulu itu sebagai tamu disambut dengan baik, tetapi makin lama dia melunjak dan makin lama menguasai. Begitu ya. Oke, ini sedikit mungkin aku pengen memperjelas lagi atas pertanyaan aku. Kalau tadi Bang Gumis mengatakan banyak hal yang melatar belakangi kebijakan Prabowo sampai hingga urusan tanah, ini kalau dikaitkan dengan agama di Al-Quran pun sudah ada gitu ya. Terus bisa jadi kita yang mayoritas Muslim ini memang punya tanggung jawab gitu. Kita kan negara mayoritas Muslim. Di sini mungkin Prabowo merasa punya tanggung jawab di situ gitu. Tapi ya alangkah sayangnya, sangat disayangkan kita yang mayoritas Muslim malah justru menolak gitu loh, menolak atas keputusan Prabowo yang jelas-jelas ada perintah di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau kita baca Al-Quran memang itu berkali-kali ya Tuhan sendiri sangat memuliakan ya, sangat memuliakan tanah Palestina gitu. Ya kita sebagai mayoritas Muslim, negara yang mayoritas Muslim sangat disayangkan gitu. Kalau kebijakan Prabowo yang di mana Prabowo justru ingin menjalankan perintah Tuhan, tapi kita justru malah menolak itu. Kalau kita bicara agama, karena ini pasti ada kaitannya sih. Ya, kalau saya kan berbicara tentang negara adidaya, saya nggak boleh melampaui itu. Saya tidak boleh berbicara tentang agama karena saya tidak ingin, dan presiden sendiri juga tidak mungkin karena negara kita ini kan ada Nasrani ya. Kan kita tahu kalau Nasrani pasti beda dengan kita, kaitan dengan Timur Tengah itu beda dia, Israel dan Palestina. Tapi perlu dipahami bahwa rakyat Palestina itu sebenarnya multi agama, ada Kristen, ada Yahudi ya, ada agama-agama lain. Bahkan persentase lebih banyak Muslim di Indonesia daripada di Palestina. Jangan salah, di sana itu bukan perang agama, tapi murni Palestina itu mempertahankan negaranya yang sekarang sedang dijajah Zionis, begitu. Silakan Gus. Tapi gini ya, Indonesia itu punya rumah sakit Indonesia di Palestina, dan waktu Prabowo jadi Menhan mengirim 3 kapal apung rumah sakit. Jadi Prabowo itu akan mengevakuasi 1.000 anak korban Palestina itu untuk dirawat di kapal rumah sakit, itu masuk akal juga Bang Gumis gitu loh. Artinya seorang Prabowo ini kan ingin kedamaian. Boleh perang, tapi jangan melibatkan warga sipil. Dan di sana warga sipil itu bukan agama Islam juga, ada juga agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Itu ada dampak korban juga. Masjid di bom, gereja, terus tempat ibadah Buddha ada juga di bom. Kenapa Palestina ini juga ada agama saudara saya beda agama. Di Israel juga ada Islamnya juga, Katoliknya juga, ada juga Protestan, Hindu, Buddha. Tapi 85% mayoritas Israel itu adalah Zionis, agama lain, agama apa gitu loh. 15%-nya itu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Protestan. Itu artinya dari sini ini wajarlah seorang Pak Prabowo ini demi kemanusiaan, bagaimana anak-anak kecil, balita yang nggak berdosa, yang nggak tahu apa-apa menjadi korban, bagaimana hampir kurang lebih 40 anak balita di bawah umur 10 tahun itu menjadi korban, semuanya totalnya hampir 100.000 ya kurang lebihnya ya.
Jadi anak-anak yang nggak tahu apa-apa, yang ingin menikmati remaja, masa-masa muda, masa-masa tuanya, itu kan perlu diselamatkan gitu loh. Bagaimana orangnya masih hidup, kakinya nggak ada. Orangnya masih hidup, tangannya nggak ada. Ini kasihan gitu loh. Walaupun nanti hidup sampai umur tua, nggak ada kakinya, nggak ada tangannya. Kan ini kesedihan untuk orang anak itu gitu loh. Saya melihat Bang Kumis, itu kaki duanya nggak ada Bang Kumis. Kena reruntuhan bangunan. Tapi masih itu Bang Kumis, masih bisa tersenyum. Itulah hebatnya anak-anak Palestina ya. Itu ada juga tangannya nggak ada Bang Kumis satu. Kakinya satunya nggak ada, tapi bisa senyum, bisa makan. Kesenyuman itu loh, kasihan saya melihat. Terus ada juga 3 hari 3 malam kena reruntuhan, cuma tangannya bergerak, masih hidup Bang Kumis. 3 hari 3 malam loh, anak umur 1,5 tahun itu kena reruntuhan itu waktu dievakuasi. Ini maksudnya yang dikatakan Pak Prabowo akan mengevakuasi dan merawat anak-anak yang selama ini jadi korban, yang luka, yang nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, masih hidup, nggak ada matanya, masih hidup. Itu yang akan dievakuasi, gitu loh. Kasihan. Ini kalau tertimpa ke anak kalian, tertabrak truk, kakinya nggak ada semua, bagaimana perasaan anak kalian, perasaan orang tuanya, perasaan anak kecil itu? Walaupun hidup tapi kan cacat seumurnya, gitu loh Bang Kumis. Itu aja sih Bang Kumis. Itu ada Zeni yang typing, jangan sok tahu kalian itu bukan orang yang terdidik, apalagi seolah-olah menjadi pengamat internasional ya. Isi kepala Anda itu nggak ada. Justru dengan adanya statement dari presiden kita ya untuk mengevakuasi warga Gaza, justru yang mengevakuasi bukan orang Israel, bukan Amerika. Justru nanti niat jahat mereka untuk agar supaya penduduk Gaza itu keluar dari Gaza tidak bisa. Si kepala Anda nggak ada isinya, jangan sok yes ini ya. Bisa dibayangkan kalau direlokasi oleh Amerika, oleh Israel. Dan ini justru gerakan presiden ini ya, agar supaya Alcatraz kamu siapa? Kamu orang susah mau ketemu saya. Mohon maaf. Orang susah jangan ketemu saya. Orang-orang yang happy. Justru dengan adanya Presiden Prabowo ngajak kepada anggota OGI negara-negara Islam ini agar supaya penduduk Israel, penduduk yang Palestina yang ada di Gaza itu kemudian tidak dikuasai, karena dengan mengevakuasi itu kemudian nanti ya kita punya peran untuk ikut campur dalam Gaza itu sendiri. Teman-teman ya, lama ya? Itu teman lama udah nggak muncul, sekarang muncul lagi. Teman lama itu. Orang ya kalau masih nganggur jadi driver saya nggak apa-apa. Atau Nggak, Gus Nur ya. masih terima nggak Gus? Gus? Enggak, dia orang proyek, pernah ketemu saya ke Bang. Iya. So yes ya. Belum ketemu, memang kamu siapa mau nemu saya? Ya artinya gini ya, kan yang selama ini apa yang diambil oleh Pak Prabowo tentang anak Palestina ya, yang selama ini jadi korban tapi masih itu, ya wajar lah. Mengevaluasi, merawat, menyembuhkan luka-luka yang selama ini dia derita oleh anak-anak kecil yang tidak berdosa. Seperti itu Bang Kumis. Artinya apa yang selama ini jadi kebijakan, yaitu faktor dari kemanusiaan ya. Itu loh. Jadi bukan Indonesia aja, ada juga itu dari itu loh, Korea Utara juga ingin memberikan bantuan evakuasi juga gitu. Itu oleh Jinping sendiri ya, itu berita mungkin 1 minggu yang kemarin ya. Oleh Jinping akan memberi evakuasi bantuan kesehatan untuk